Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ramadhani. Saya dari reguler C kelas 02 MSSE 01. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan benda tegar untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Joni Arif STMT, dan mata kuliah Statika Struktur. Pengertian kesetimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0, artinya jika awalnya suatu benda itu diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Hal itu berbeda dengan syarat keseimbangan benda tegar. Kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik. Contohnya yaitu semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Benda yang bergerak, dan B, benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contohnya gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat-syarat suatu benda dikatakan setimbang secara translasi, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0. Dalam tinjauan vektor, jumlah komponen gaya harus bernilai 0. Syarat ini dapat dirumuskan yaitu sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, yaitu sumbu X, kemudian sigma Fy sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Sementara itu, syarat kesetimbangan untuk gerak rotasi, yaitu nilai 0 pada resultan torsi yang bekerja pada benda. Rumusan yang mewakili pengertian ini yaitu sigma T sama dengan 0, T1 dikurang T2 dikurang T3 sama dengan 0. Kesetimbangan benda sangat diperlukan dalam permainan akrobat seperti sebelum melakukan atraksi. Perhitungan kesetimbangan dan letak titik berat para pemain harus diperhitungkan. Sebuah partikel berada dalam kesetimbangan jika dia tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Meninjau hal tersebut dapat disyaratkan bahwa resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Suatu diagram benda bebas dari sembarang partikel ke satu dari benda ditunjukkan dalam gambar di Mastrip 1b. Terdapat dua bentuk gaya yang bekerja padanya. Gaya-gaya internal dinyatakan secara simbolik sebagai berikut. Sigma F sama dengan Fi adalah gaya-gaya yang dilakukan oleh semua partikel lain pada partikel ke 1 dan menghasilkan resultan F1. Untuk penjumlahan ini tidak berlaku I sama dengan J, karena partikel ke 1 tidak dapat melakukan gaya pada dirinya sendiri.
Gaya eksternalnya menyatakan antara lain efek dari gaya gravitasi, listrik, magnet, atau gaya-gaya kontak antara partikel ke I dengan benda atau partikel yang berdekatan, dan tidak termasuk dalam benda. Jika partikel berada dalam kesetimbangan sigma F, kemudian dengan menerapkan hukum Newton pertama, maka diperoleh Fi ditambah Fi sama dengan 0. Bila persamaan keseimbangan ini juga diterapkan pada tiap-tiap partikel lain dari benda tersebut, maka persamaan serupa akan muncul. Dan jika semua persamaan ini dijumlahkan secara faktorial, diperoleh yaitu sigma Fi ditambah sigma Fi sama dengan 0. Penjumlahan gaya-gaya internal tersebut jika diselesaikan akan sama dengan 0, karena gaya-gaya tersebut berupa gaya kolinier yang sama namun berlawanan. Hukum Newton ketiga, sehingga hanya gaya eksternal yang akan tetap ada, sehingga dapat ditulis sebagai sigma F sama dengan 0. Dengan meninjau momen-momen gaya yang bekerja pada partikel ke I di sekitar titik sembarang O, gambar 5 strip 1b, dengan menggunakan persamaan kesetimbangan partikel dan hukum distributif perkalian silang vektor, diperoleh Ri dikali dalam kurung Fi ditambah Fi tutup kurung sama dengan Ri dikali Fi ditambah Ri dikali Fi sama dengan 0. Persamaan serupa dapat ditulis untuk partikel-partikel lain dari benda dan menjumlahkan mereka semua secara vektorial. Kita peroleh yaitu sigma Ri dikali Fi ditambah sigma Ri dikali Fi sama dengan 0. Dengan menggunakan notasi sigma momen 0 sama dengan sigma Ri dikali Fi, kita dapat menulis persamaan terdahulu sebagai sigma momen 0 sama dengan 0. Jadi, persamaan kesetimbangan benda tegar dapat diringkas sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0, sigma momen 0 sama dengan 0. Persamaan ini mensyaratkan bahwa sebuah benda tegar akan berada dalam kesetimbangan misalkan penjumlahan semua gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dan jumlah momen-momen gaya eksternal di sekitar suatu titik juga sama dengan 0. Andaikan suatu gaya tambahan F dibutuhkan untuk menahan benda dalam kesetimbangan, akibatnya persamaan kesetimbangan menjadi sigma F ditambah F aksen sama dengan 0. Sigma momen 0 ditambah momen aksen 0 sama dengan 0. Dengan momen aksen 0, momen F aksen di sekitar 0, karena sigma F sama dengan 0 dan sigma momen aksen 0 sama dengan 0, maka itu mensyaratkan F aksen sama dengan 0 atau juga momen aksen 0 sama dengan 0. Akibatnya, gaya tambahan F aksen tidak diperlukan untuk menahan benda. Dan area itu persamaan 5/1 juga syarat yang cukup untuk kesetimbangan. Macam-macam kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Pusat gravitasi nol naik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Yang kedua ada keseimbangan labil. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Pusat gravitasi nol turun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, ada keseimbangan netral. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitasi nol pada benda tidak naik atau tidak turun. Akan tetapi, benda berada di posisinya yang baru. Perhatikan gambar berikut. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi, atau mengguling atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Apa saja syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi? Yang pertama, syarat benda bergerak secara translasi adalah sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma R atau rotasi sama dengan 0. Syarat benda bergerak secara rotasi adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma R rotasi tidak sama dengan 0. Dan ketiga, syarat benda bergerak secara menggelinding, translasi dan rotasi adalah sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma R tidak sama dengan 0. Posisi titik kesetimbangan atau titik berat. Titik berat yaitu titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Sebuah benda yang memenuhi syarat-syarat benda setimbang akan mempunyai suatu titik yang menjadi titik kesetimbangan benda itu. Titik ini biasa disebut titik berat. Titik berat benda bergantung pada bentuk benda. Letak titik berat berbagai jenis benda sebagai berikut. A. Benda berbentuk tidak beraturan, di mana x0 atau titik koordinat x sama dengan w1 dikali x1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 dan seterusnya. Dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya. Kemudian Y0 atau titik koordinat Y, di mana sama dengan W1 dikali Y1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali Y3 dan seterusnya. Dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya. Di mana keterangannya X0 adalah titik koordinat X, Y0 sama dengan titik koordinat Y, X1 adalah titik berat pada sumbu X, Y1 sama dengan titik berat pada sumbu Y, dan W adalah berat benda dalam satuan Newton. B. Benda homogen berbentuk bidang, di mana menggunakan rumus yaitu X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 ditambah dan seterusnya, dibagi A1 ditambah A2
ditambah A3 dan seterusnya. Kemudian untuk titik koordinat Y, rumusnya yaitu Y0 sama dengan A1 ditambah dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah A3 dikali Y3 ditambah dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Dengan keterangan yaitu X0 adalah titik koordinat X, Y0 adalah titik koordinat Y, X1 adalah titik berat pada sumbu X, Y1 adalah titik berat pada sumbu Y, A adalah luas benda dalam satuan meter persegi. C. Benda berbentuk ruang, di mana memiliki rumus yaitu X0 sama dengan V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 ditambah V3 dikali X3 dan seterusnya dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Kemudian untuk titik koordinat Y yaitu Y0 sama dengan V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 ditambah V3 dikali Y3 dan seterusnya dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Dengan keterangan yaitu X0 adalah titik koordinat X, Y0 adalah titik koordinat Y, X1 adalah titik berat pada sumbu X, Y1 adalah titik berat pada sumbu Y, dan V adalah volume benda dalam satuan meter kubik. Pergerakan gaya pada benda tegar. Banyak masalah dalam statika, termasuk reduksi sistem gaya menjadi bentuk yang paling sederhana mungkin. Mensyaratkan untuk menggerakkan suatu gaya dari satu titik ke titik lain pada sebuah benda tegar. Karena suatu gaya cenderung untuk memindahkan atau translasi dan merotasi sebuah benda, maka menjadi penting bahwa dua efek eksternal ini tetap sama jika gaya dipindahkan dari suatu titik ke titik lain pada benda. Dua kasus untuk lokasi titik 0 terhadap mana gaya dipindahkan akan ditinjau sekarang. Titik 0 adalah titik kerja gaya. Misalnya benda tegar yang ditunjukkan dalam gambar 4-35A yang dikenai suatu gaya F yang diterapkan pada titik A. Untuk memindahkan gaya ke titik 0 tanpa mempengaruhi efek-efek eksternal pada benda, kita akan pertama kali menerapkan gaya-gaya yang sama, namun berlawanan, F dan min F pada 0. Seperti ditunjukkan dalam gambar 4-35B. Dua gaya yang ditunjukkan oleh tanda garis yang memotong mereka itu dapat dihilangkan dengan tetap membiarkan gaya pada titik 0 sebagaimana disyaratkan gambar 4-35E. Dengan menggunakan prosedur pengkonstruksian ini, suatu sistem ekivalen telah dipertahankan dulu antara diagram masing-masing sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang sama. Namun, perhatikan bahwa gaya secara sederhana telah ditransmisikan sepanjang garis kerjanya dari titik A, gambar 4-354, ke titik 0, gambar 4-35C. Dengan kata lain, gaya dapat dipandang sebagai satu vektor luncur atau sliding vektor karena dia dapat bekerja pada sembarang titik 0 sepanjang garis kerjanya. Dalam bagian 4-3, kita menyatakan konsep sebagai prinsip transibilitas. Dia dapat dinyatakan secara formal sebagai berikut. Gaya-gaya eksternal pada suatu benda tegar tetap tidak berubah bila suatu gaya yang bekerja pada suatu titik tertentu pada benda tersebut diterapkan pada titik lain yang berada pada garis kerja gaya tersebut. Penting untuk disadari bahwa
hanya efek-efek eksternal seperti gerak benda atau gaya-gaya yang diperlukan untuk menahan benda jika dalam keadaan stasioner, tetap tidak berubah setelah F dipindahkan. Secara persis, efek-efek internal bergantung pada di mana F ditempatkan. Misalnya, bila F bekerja pada A, gaya-gaya dalam benda mempunyai suatu intensitas tinggi di sekitar A. Sebaliknya, perpindahan F menjauhi dan titik ini akan menyebabkan gaya-gaya internal ini berkurang. Titik 0 adalah pada garis kerja gaya. Kasus ini ditunjukkan dalam gambar 4 strip 36A. Dengan F dipindahkan ke titik 0 tanpa mempengaruhi efek-efek sebelumnya, kita pertama menerapkan gaya yang sama tapi berlawanan F dan min F pada titik C. Gambar 4 strip 36B. Di sini dua gaya ditunjukkan oleh suatu tanda slash atau garis yang melewati mereka membentuk suatu kopel yang mempunyai suatu momen yang tegak lurus terhadap F dan didefinisikan oleh perkalian silang M sama dengan R dikali F. Karena momen kopel merupakan suatu vektor bebas, dia dapat diterapkan pada sembarang titik P pada benda seperti ditujukan dalam gambar 4 strip 36C. Di samping momen kopel ini, F kini bekerja pada titik C seperti diinginkan. Sebagai suatu ilustrasi fisis dua kasus di atas, perhatikan efek pada tangan ketika memegang ujung O, tongkat yang beratnya dapat diabaikan. Jika gaya vertikal F diterapkan pada ujung lain A dan tongkat dipegang dalam posisi vertikal, gambar 4 strip 37A, maka hanya gaya yang dirasakan pada genggaman tanpa memandang di mana F diterapkan sepanjang garis kerjanya 0A. Ini merupakan suatu konsep prinsip transmisibilitas. Bila tongkat dipegang dalam posisi horizontal, gambar 4 strip 37H, gaya di A mempunyai efek menghasilkan suatu gaya yang menuju ke bawah pada pegangan O dan suatu puntiran searah jarum jam sebaliknya. Efek-efek yang sama ini dirasakan pada pegangan jika gaya F diterapkan pada pegangan di momen kopel M sama dengan F D diterapkan terhadap tongkat. Resultan sebuah gaya dan sistem kopel. Bila suatu benda tegar dikenai suatu sistem gaya dan momen-momen kopel, maka sering lebih sederhana untuk mengkaji efek-efek eksternal pada benda dengan menggunakan resultan gaya dan momen kopel ketimbang sistem gaya dan momen kopel. Untuk menunjukkan bagaimana menyederhanakan suatu sistem gaya dan momen kopel terhadap resultan-resultannya, perhatikan benda tegar dalam gambar 4 strip 39A. Sistem gaya dan momen kopel yang bekerja padanya akan disederhanakan dengan menggerakkan gaya-gaya dan momen kopel ke titik sembarang 0. Dalam hal ini momen kopel M hanya dipindahkan belaka ke titik 0 karena dia merupakan sebuah vektor bebas. Gaya-gaya F1 dan F2 merupakan vektor luncur atau sliding vektor. Dan karena 0 tidak terletak pada garis kerja gaya-gaya ini, masing-masing harus dipindahkan ke 0 menurut prosedur yang dinyatakan dalam bagian 4.7. Misalnya bila F1 diterapkan pada 0, suatu momen kopel bersangkutan
M1 sama dengan R1 dikali F1 harus juga diterapkan pada benda gambar 4-39B dengan penambahan vektor sistem gaya dan momen couple yang ditunjukkan dalam gambar 4-39B kini dapat direduksi menjadi suatu gaya resultan ekivalen F resultan sama dengan F1 ditambah F2 dan momen couple resultan 0 sama dengan M ditambah M1. Besar maupun arah F resultan adalah tak bergantung pada tempat titik 0 karena momen-momen M1 dan M2 dihitung menggunakan vektor posisi R1 dan R2. Perhatikan juga bahwa momen resultan 0 merupakan suatu vektor bebas dan dapat bekerja pada sembarang titik pada benda, meskipun titik 0 umumnya dipilih sebagai titik aplikasinya. Reduksi lebih lanjut sebuah gaya dan sistem couple. Penyederhanaan ke suatu gaya resultan tunggal. Kini tinjau suatu kasus khusus untuk mana sistem gaya-gaya dan momen couple bekerja pada sebuah benda tegar. Gambar 4-41A. Direduksi pada titik 0 menjadi suatu gaya resultan F resultan sama dengan sigma F dan momen couple resultan M resultan 0 sama dengan momen 0. Yang mana tegak lurus terhadap satu sama lain. Gambar 4-41B. Kapan saja hal ini terjadi, kita selanjutnya dapat menyederhanakan gaya dan sistem momen couple dengan memindahkan F resultan ke titik lain, P, yang terletak salah satunya pada benda atau di luar benda, sedemikian hingga tak ada momen couple resultan yang harus diterapkan pada benda. Gambar 4-41C. Dengan kata lain, jika gaya dan sistem momen couple dalam gambar 4-41C direduksi menjadi suatu sistem resultan pada titik F, R, hanya resultan gaya yang akan diterapkan pada benda tersebut. Gambar 4-41C. Lokasi titik P diukur dari titik 0. Selalu dapat ditentukan asalkan F resultan dan momen resultan 0 diketahui. Gambar 4-41B. Seperti ditunjukkan dalam gambar 4-41C. P harus berada pada sumbu BB yang tegak lurus terhadap garis kerja gaya F dan sumbu AA titik ini dipilih sedemikian bahwa jarak memenuhi persamaan skalar momen resultan 0 sama dengan F resultan D atau D sama dengan momen resultan 0 dibagi F resultan. Dengan F resultan telah tempatkan, dia akan menghasilkan efek eksternal yang sama pada benda seperti sistem gaya dan momen couple dalam gambar 4-41C atau resultan gaya dan momen couple dalam gambar 4-41B. Kita menyatakan gaya dan sistem momen couple dalam gambar 4-41A sebagai sedang ekivalen atau ekipolen terhadap sistem gaya tunggal dalam gambar 4-41C. Karena sistem masing-masing menghasilkan gaya resultan dan momen resultan yang sama, ketika digantikan pada titik 0, jika suatu sistem gaya salah satunya merupakan stangkop atau konkuren, koplanar atau paralel, dia selalu dapat
direduksi, seperti dalam kasus di atas, menjadi suatu gaya resultan tunggal Fr yang bekerja melalui suatu titik unik P. Ini karena dalam tiap dari kasus ini, F resultan dan momen resultan 0 akan selalu tegak lurus satu sama lain bila sistem gaya disederhanakan pada sembarang titik 0. Sistem gaya kongruen. Suatu sistem gaya kongruen telah dibicarakan secara detail dalam bab. Jelaslah bahwa semua gaya bekerja pada suatu titik yang tak ada momen kopel resultan, sehingga titik P secara otomatis tertentukan. Gambar 4-42. Sistem gaya koplanar. Sistem gaya koplanar yang mungkin meliputi momen kopel yang diarahkan tegak lurus terhadap bidang gaya-gaya seperti ditunjukkan dalam gambar 4-43A dapat direduksi ke suatu gaya resultan tunggal karena bila tiap-tiap gaya dalam sistem dipindahkan ke sembarang titik 0 pada bidang X strip Y, dia akan menghasilkan suatu momen kopel yang tegak lurus terhadap bidang, yaitu dalam arah plus minus K momen resultan sama dengan sigma momen ditambah sigma rotasi dikali F. Dengan demikian tegak lurus terhadap gaya resultan, F resultan dapat diposisikan pada suatu jarak D dari 0 agar menghasilkan momen resultan 0 yang sama, ini di sekitar 0, gambar 4-43C. Sistem gaya paralel. Sistem gaya paralel dapat meliputi momen kopel yang tegak lurus terhadap gaya-gaya, seperti ditunjukkan dalam gambar 4-44A. Dapat direduksi menjadi suatu gaya resultan tunggal karena bila tiap-tiap gaya dipindahkan ke sembarang titik 0 dalam bidang X strip Y, dia akan menghasilkan suatu momen kopel yang mempunyai komponen-komponen hanya di sekitar sumbu X dan Y. Momen resultan. Momen resultan sama dengan sigma momen ditambah sigma R atau rotasi dikali F gaya. Dengan demikian tegak lurus terhadap gaya resultan F resultan 0 gambar 4-44B. Dan jadi F resultan dapat dipindahkan ke suatu titik sejauh D sehingga dia menghasilkan momen yang sama di sekitar 0. Diagram benda bebas merupakan sketsa bentuk garis-garis pada benda yang menggambarkannya sebagai sedang terisolasi atau bebas dari sekelilingnya. Yaitu suatu benda bebas pada sketsa ini perlu untuk memperlihatkan semua gaya dan momen kopel pada benda tersebut. Sehingga efek dari gaya maupun momen kopel yang bekerja pada benda tersebut dapat diperhitungkan. Adapun berbagai bentuk reaksi yang muncul pada penopang atau penahan dan titik-titik penopang antara benda yang dikenai sistem gaya koplanar sebagai aturan umum. Jika sebuah penopang atau penahan mencegah translasi sebuah benda dalam satu arah tertentu, maka sebuah gaya akan timbul pada benda tersebut dalam arah itu. Demikian pula jika rotasi dicegah, suatu momen kopel akan diarahkan pada benda. Karena
Sebuah benda tegar merupakan komposisi dari partikel-partikel, maka baik beban internal maupun beban eksternal dapat bekerja padanya. Namun, gaya internal tidak digambarkan dalam diagram ini, karena gaya ini selalu dalam bentuk gaya kolinier yang berlawanan arah, sehingga efek total mereka terhadap benda sama dengan 0. Berat dan pusat gaya berat atau gravitasi. Apabila sebuah benda dikenai suatu medan gravitasi, maka masing-masing partikelnya mempunyai suatu berat spesifik seperti hukum gravitasi Newton. Jika kita menganggap bahwa ukuran benda kecil dalam hubungannya dengan bumi, maka layak untuk meninjau gaya-gaya paralel yang bekerja pada partikel-partikel yang terdapat di dalam batas benda. Sehingga sistem demikian dapat direduksi menjadi gaya resultan tunggal yang bekerja melalui titik spesifik. Kita menyatakan resultan gaya ini sebagai berat W benda dan terhadap letak titik aplikasinya sebagai pusat gaya berat atau gaya gravitasi G. Bila benda seragam atau terbuat dari material homogeni, pusat gaya berat akan terletak pada pusat geometrik atau centroida benda. Namun, jika tidak homogen, maka pusat gaya beratnya akan diberikan. Persamaan kesetimbangan. Pada bagian 5.1 telah disebutkan dua persamaan yang merupakan syarat untuk kesetimbangan benda tegar. Bila benda dikenai suatu sistem gaya yang berada dalam bidang XY, maka gaya dapat diurai menjadi komponen X dan Y. Sehingga syarat kesetimbangan dalam dua dimensi ialah sigma Fk sama dengan 0, sigma Ff sama dengan 0, sigma momen 0 sama dengan 0. Meskipun persamaan 5-2 paling sering digunakan untuk menyelesaikan soal-soal kesetimbangan yang melibatkan sistem gaya koplanar, dua perangkat alternatif dari tiga persamaan kesetimbangan juga bisa digunakan. Salah satu perangkat tersebut adalah sigma Fa sama dengan 0, sigma momen A sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0. Bila menggunakan persamaan ini, disyaratkan bahwa titik-titik momen A dan momen B tidak terletak pada suatu garis yang tegak lurus terhadap sumbu A untuk membuktikan bahwa persamaan 5-3 memberikan syarat-syarat kesetimbangan. Perhatikan diagram benda bebas suatu benda berbentuk sembarang yang ditunjukkan dalam gambar 5-10A. Beban pada diagram benda bebas dapat diganti dengan suatu gaya resultan tunggal. F resultan sama dengan sigma F yang bekerja pada titik A, dan sebuah momen couple resultan A sama dengan sigma momen A, gambar 5-10B. Jika sigma momen A sama dengan 0 dipenuhi, maka juga harus bahwa momen RA sama dengan 0. Lebih lanjut, agar F resultan memenuhi sigma FA sama dengan 0, dia harus tidak mempunyai komponen sepanjang sumbu A. Dan karena itu, garis kerjanya harus tegak lurus terhadap sumbu A. Gambar 5-10C. Akhirnya, jika disyaratkan bahwa sigma momen B sama dengan 0, dengan B tidak terletak pada garis kerja F resultan, maka F resultan sama dengan 0, dan memang benda yang ditunjuk dalam gambar 5-10A harus berada dalam kesetimbangan. Perangkat kesetimbangan alternatif yang kedua adalah
sigma momen A sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0, sigma momen C sama dengan 0. Di sini perlu bahwa titik A, B, dan C tidak berada pada garis yang sama. Untuk membuktikan bahwa persamaan-persamaan ini bila terpenuhi akan menjamin kesetimbangan, pandang sekali lagi diagram benda bebas dalam gambar 5 strip 10C. Jika sigma momen A sama dengan 0 terpenuhi, maka sigma momen PA sama dengan 0, sigma momen A sama dengan 0, sigma momen B sama dengan 0 dipenuhi. Jika garis kerja F melalui titik B seperti ditunjukkan, dan akhirnya jika kita mensyaratkan sigma momen C sama dengan 0, dengan C tidak terletak pada garis AB, gambar 5 strip 10B, maka perlu juga bahwa F resultan sama dengan 0, dan benda dalam gambar 5 strip 10A harus dengan demikian berada dalam kesetimbangan. Pengendala atau constraint benda tegar. Untuk menjaga kesetimbangan benda tegar, maka tidak hanya sekedar perlu dipenuhi persamaan-persamaan kesetimbangan, tapi benda juga harus ditahan, dijaga atau dikendala atau dikungkung secara tepat oleh penahan-penahannya. Beberapa benda dapat mempunyai penahan-penahan yang lebih daripada yang sekedar diperlukan untuk kesetimbangan. Sebaliknya, benda-benda lain mungkin tidak mempunyai cukup penahan atau penahan-penahannya mungkin tertata dalam suatu cara tertentu yang dapat menyebabkan benda tersebut runtuh atau ambruk. Tiap-tiap penyebab ini sekarang akan dibicarakan. Ketika sebuah benda mempunyai penahan-penahan yang redundan, yaitu lebih banyak penahan atau penopang daripada sekedar yang diperlukan untuk menahannya dalam kesetimbangan, maka dia menjadi tidak terdeterminasi secara statik. Tidak terdeterminasi secara statik bermakna bahwa akan lebih banyak beban-beban tidak diketahui pada benda daripada persamaan-persamaan kesetimbangan yang ada bagi penyelesaiannya. Misalnya, soal 2 dimensi gambar 5 strip 23A dan soal 3 dimensi gambar 5 strip 23 ditunjukkan bersama dengan diagram-diagram benda bebasnya adalah keduanya tidak terdeterminasi secara statik dikarenakan reaksi-reaksi penahan tambahan. Dalam kasus 2 dimensi ada 5 yang tidak diketahui, yaitu momen A, AX, AY, BY, dan CY, dengan hanya 3 persamaan kesetimbangan yang dapat ditulis, yaitu sigma FK sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0, sigma momen 0 sama dengan 0, persamaan 5 strip 2. Soal 3 dimensi mempunyai 8 yang tidak diketahui dengan hanya 6 persamaan kesetimbangan yang dapat ditulis, persamaan 5 strip 6, persamaan tambahan yang diperlukan untuk memecahkan soal-soal yang tidak terdeterminasi dari tipe yang ditunjukkan dalam gambar 5 strip 23. Secara umum didapatkan dari syarat-syarat deformasi pada titik-titik penahan. Persamaan-persamaan ini melibatkan sifat-sifat fisis benda yang dikaji dalam subjek-subjek yang berkaitan dengan mekanika deformasi seperti mekanika bahan, pengendala tidak tepat atau palsu. Dalam beberapa kasus, boleh jadi terdapat banyak gaya yang tidak diketahui pada benda sebanyak persamaan-persamaan kesetimbangan. Namun, instabilitas benda dapat saja timbul karena pengendalaan yang tidak tepat oleh penahan-penahan. Dalam kasus soal 3 dimensi, benda terkendala atau terkungkung secara tidak tepat jika reaksi-reaksi penahan semua memotong sebuah sumbu bersama. Untuk soal 2 dimensi, sumbu ini tegak lurus terhadap bidang gaya-gaya dan karena tampil sebagai sebuah titik, sehingga bila semua gaya reaktif konkuren atau setungkup pada titik ini, benda terkendala secara tidak tepat. Contoh kedua kasus diberikan dalam gambar 5 strip 24B.
tidak akan sama dengan 0, jadi rotasi sekitar sumbu X atau titik 0 akan terjadi. Lebih lanjut, dalam kedua kasus itu, menjadi tidak mungkin untuk menyelesaikan secara lengkap untuk semua yang tidak diketahui, karena orang dapat menulis sebuah persamaan momen yang tidak melibatkan satupun reaksi-reaksi penahan yang tidak diketahui, dan akibatnya akan mereduksi jumlah persamaan kesetimbangan yang ada sebesar 1. Kemudian ketika pengendala tak tepat yang menimbulkan instabilitas terjadi bila gaya-gaya reaktif semua paralel. Contoh-contoh dalam 3 dan 2 dimensinya itu ditunjukkan dalam gambar 5-25. Dalam kedua kasus, penjumlahan gaya sepanjang sumbu X tidak akan sama dengan 0. Dalam beberapa kasus, sebuah benda mungkin memiliki lebih sedikit gaya-gaya reaktif dari persamaan-persamaan kesetimbangan yang harus dipenuhi. Benda kemudian menjadi hanya terkendala secara parsial. Pengendala yang tepat oleh sebab itu mensyaratkan bahwa 1. Garis-garis kerja gaya reaktif harus tidak memotong titik-titik pada sumbu secara bersama-sama. Dan 2. Gaya-gaya reaktif tidak harus semua paralel terhadap satu sama lain. Bila jumlah gaya reaktif yang diperlukan untuk mengendala benda yang tepat di dalam pertanyaan adalah minimum, maka soal akan dapat terdeterminasi secara statik, sehingga persamaan-persamaan kesetimbangan dapat digunakan untuk menentukan semua gaya reaktif. Contoh soal kesetimbangan benda tegar. Yang satu ada seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan gambar berikut. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Pembahasannya di sini terdapat T1 dengan sudut 37 derajat, T2 53 derajat, dan beban anak ialah 50 kg. Syarat seimbang yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. T2 cos 53 derajat dikurangi T1 cos 37 derajat sama dengan 0. T2 dikali 0,6 dikurangi T1 0,8 sama dengan 0. Jadi T2 sama dengan 4/3 T1. Persamaan pertama. Sigma Fy sama dengan 0. T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat dikurangi W sama dengan 0. T2 0,8 ditambah T1 0,6 dikurang 500 sama dengan 0. Dari persamaan 2 dan 1 didapatkan T2 0,8 ditambah T1 0,6 dikurangi 500 sama dengan 0. 4/3 T1 dikali 0,8 ditambah T1 0,6 dikurangi 500 sama dengan 0. 32/30 T1 ditambah 18/30 T1 sama dengan 500. Kemudian 50/3 T1 sama dengan 500. Jadi T1 adalah 300 Newton. T2 adalah 4/3-nya T1. Jadi sama dengan 4/3 dikali 300 sama dengan 400 Newton. Jadi untuk tegangan T1 ialah 300 Newton dan T2 adalah 400 Newton. Soal kedua. 3 orang anak bermain jungkat-jungkit. Sebelah kanan penopang berisi anak bermassa 45 kg. Sementara sebelah kiri berisi 2 anak masing-masing bermassa 30 kg dan 35 kg.
yang duduk pada jarak 0,4 meter dan 0,6 meter dari penopang. Jika balok yang digunakan anak bermasa 6 kg, maka tentukan letak tempat duduk anak di sebelah kanan penopang agar jungkat-jungkit seimbang. Baik, di sini kita mengetahui beban anak M1 adalah 45 kg, beban anak kedua adalah 30 kg, dan beban anak ketiga yaitu 35 kg. Dan jarak R2 anak kedua itu 0,4 meter dan anak ketiga 0,6 meter. Yang ditanya adalah berapa jarak yang dibutuhkan untuk anak pertama agar beban jungkat-jungkit seimbang. Jawabannya adalah sigma T sama dengan 0. T1 dikurangi T2 dikurangi T3 sama dengan 0. F1 anak 1 dikurangi F2 jarak anak kedua dikurangi F3 dikali jarak anak ketiga sama dengan 0. Beban anak 1 dikali gravitasi dikali jarak anak 1 dikurangi beban anak kedua dikali gravitasi dikali jarak anak kedua dikurangi beban anak ketiga dikali gravitasi dikali jarak anak ketiga sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan anak 1 dikali gravitasi dikali jarak anak 1 sama dengan anak kedua dikali gravitasi dikali jarak anak kedua ditambah beban anak ketiga dikali gravitasi dikali jarak anak ketiga. Untuk gravitasi bisa kita coret dan persamaannya menjadi beban anak 1 dikali jarak anak 1 sama dengan beban anak kedua dikali jarak anak kedua ditambah beban anak ketiga dikali jarak anak ketiga. Itu 45 jarak dikali jarak anak ke 1 sama dengan 30 dikali 0,4 ditambah 35 dikali 0,6 sama dengan 45 jarak anak 1 sama dengan 12 ditambah 21. 45 jarak anak 1 sama dengan 33. Jadi jarak anak 1 yaitu 33 dibagi 45 yaitu 0,73 meter. Untuk soal ketiga yaitu tentukan titik berat dari dua benda berikut ini. Pembahasannya itu. Untuk titik berat dari bangun 1 dengan melihat sekilas, maka akan dapat ditebak bahwa koordinat titik beratnya itu X dan Y sama dengan 2,1 cm. Namun apabila kita menggunakan rumus yang di atas tadi, maka akan diperoleh X sama dengan A dikali X1 dibagi A1 sama dengan 8 dikali 2 dibagi 8 sama dengan 2 cm. Kemudian Y, A1 dikali Y1 dibagi A1 sama dengan 8 dikali 1 dibagi 8 sama dengan 1 cm. Jadi X0 dan Y0 adalah 2 dan 1. Kemudian X sama dengan A2 dikali X2 ditambah A2 dikali X2 dibagi A2 ditambah A2 sama dengan 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 dibagi 8 ditambah 4 sama dengan 28 dibagi 12 sama dengan 2,33 cm. Dan untuk sumbu Y sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan 8 dikali 1 ditambah 4 dikali 3 dibagi 8 ditambah 4 sama dengan 20/12 sama dengan 1,67 cm. Jadi X0 dan Y0 adalah 2,33 dan 1,67.